punya kamu. Baik, terima kasih Mbak Lela dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari teman-teman semuanya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu ya. Walaupun secara virtual ya. Semoga pertemuan kita ya sedikit banyaknya termasuk langkah-langkah kita gitu ya dalam mensiarkan Islam, apalagi kan saya percaya teman-teman semuanya juga menulis yang apa ya namanya berkaitan dengan keislaman gitu. Dan pertemuan kita pada malam hari ini juga dalam rangka untuk brainstorming naskah teman-teman yang sudah ada di sini supaya lebih bagus lagi, terus lebih diterima oleh pembaca dan tentu saja itu bisa jadi investasi kita di akhirat nanti gitu ya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Oke, sebelumnya terima kasih ini untuk teman-teman semuanya yang luar biasa sekali, yang sangat antusias ya mengikuti acara kita pada malam hari ini dengan judul ya, atau tajuk sharing session ya, brainstorming Rene Islam gitu ya, bersama brainstorming bersama editor Rene Islam mencari naskah. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol santai aja ya teman-teman, karena ini memang dari awal kita ciptakan sebagai brainstorming ya. Saya di awal tidak akan banyak ceramah juga gitu. Awalnya itu sebenarnya saya mau langsung aja gitu. Ayo kita langsung brainstorming, tapi mungkin sebagai baseline gitu ya supaya ada apa namanya ya, ada pondasinya. Ini saya sudah menyiapkan presentasi singkat gitu. Insya Allah ini tidak akan lama ya karena memang dari awal saya sendiri nggak mau ceramah atau monolog gitu ya. Ya, it's okay gitu. Semoga teman-teman berkenan juga. Nanti setelah pemaparan singkat ini ada presentasi 3S ya, sangat simpel dan sederhana. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Lela, nanti teman-teman silakan raise hand ya. Nanti kita ulas bareng-bareng. Aku juga mau apa namanya? Disclaimer dari awal. Selama kita mengulas itu no hard feeling ya teman-teman. Ya, mungkin nanti aku akan menyampaikan hal-hal yang cukup ya sebenarnya bagi saya sendiri itu biasa gitu, tapi kan mungkin bagi teman-teman ini kok mengoreksi atau ini mengorek-ngorek enggak gitu. Pokoknya ini no hard feeling, itu ini benar-benar semata-mata kita brainstorming gitu. Oke, saya share dulu ini ya. PPT-nya. Bentar. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Oh, udah ada nih. Oke. Nah, ini saya kecil aja di sini biar nggak mengganggu. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Aman, Kak. Oke, oke. Jadi acara kita pada malam hari ini adalah brainstorming bareng editor. Ya, kebetulan saya sendiri, ya teman-teman mungkin yang belum tahu, nama saya Safi Sahri, ya, editor di Rene Islam. Jadi teman-teman yang udah ngikutin gitu, apa namanya, ngikutin Rene Islam dari sosmednya pasti udah nggak asing gitu ya dengan buku-bukunya kayak Tuntunan Sholat, terus Kamus Uslub gitu ya, IKSR. Nah, Bida Alfa Muslimah, lalu ada Islamic Habit. Gitu. Nah, itu semua buku-buku terbitan dari Rene Islam itu. Jadi ketika ada pertanyaan, Kak, kira-kira gimana ya atau seperti apa ya buku-buku yang diterbitkan oleh Rene Islam? Ya, lihat aja terbitan-terbitannya. Kurang lebih itu yang kita butuhkan atau naskah-naskah semacam itu yang nantinya akan
kita proyeksikan untuk terbit. Gitu. Oke. Jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang brainstorming, aku pengen ngasih satu hal, gitu ya. Jadi sebelum menulis buku, tanyakan 3 hal ini. Ya. Jadi teman-teman ini, yang sekarang udah menulis buku atau yang akan gitu ya, atau yang sudah terus mau bukunya itu lebih bagus atau naskahnya lebih bagus itu, coba deh tanyakan 3 hal ini ke diri kalian sendiri gitu. Yang pertama, bukumu ya atau buku kita itu menjawab masalah apa sih? Apa masalahnya gitu. Saya kupas dari yang non fiksi dulu ya. Karena sejauh ini di Rene Islam itu kebanyakan itu buku yang diulas itu buku non fiksi, bukan buku yang diulas ya. Buku yang diterbitkan itu buku non fiksi ya. Jadi ketika kita menulis sebuah naskah, ini sebenarnya menjawab masalah apa sih? Membaca itu akan terbantu dengan buku kita tuh enggak. Sebagai contoh, di Islam itu ada tuntunan sholat. Nah, ini sudah jelas gitu ya. Ini menjawab problem masyarakat kita yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk sholat secara mendalam. Nah, menarik di sini, ini tuntunan sholat wajib dan sunnah sesuai teladan Rasulullah ini diperuntukkan untuk muslimah. Berarti yang muslim nggak bisa, Kak. Bisa juga gitu. Tapi di sini tuh ada keunikannya karena ini tuh modelnya dengan perempuan, itu ada fikih muslimahnya juga gitu ya. Jadi ini ada kesan eksklusif yang membedakan dari atau USP-nya gitu ya, yang membedakan dari buku-buku lainnya. Jadi apa sebenarnya masalah yang berusaha untuk diselesaikan? Ada juga kamus uslub Arab populer. Oh, berarti ini gimana sih caranya orang itu yang nggak bisa bahasa Arab tapi pengen ngomong dan nulis dalam bahasa Arab gitu ya. Terus ada buku Inilah Kisah Sang Rasul, bagaimana caranya kita itu menghadirkan atau menjawab masalah hari ini ya. Orang-orang itu lebih suka nonton film, orang-orang itu lebih suka sesuatu yang sifatnya entertain aja gitu. Misal kayak drama-drama di Netflix gitu ya, drama Hollywood gitu. Padahal sebenarnya kita juga punya cerita yang tidak kalah bagusnya, yang tidak kalah epiknya, yaitu kisah Rasul. Gitu ya. Jadi ada upaya-upaya di sini untuk menjawab kebutuhan pasar, gitu ya, atau bida alfa muslimah, Islamic habit, gimana caranya kita membangun habit Islami gitu. Nah, kebanyakan naskah yang masuk ya ke saya sendiri, ya, saya ambil contoh nih. Ada satu judul seperti ini, teman-teman. Cukup jadi muslimah, cukup jadi muslimah. Ya. Saya ulangi, cukup jadi muslimah. Kira-kira pembaca itu paham nggak itu? Apa ya, first impressionnya dengan buku itu? Ini menjawab masalah apa sebenarnya? Dengan buku bertajuk cukup jadi muslimah itu. Apakah ini supaya bersyukur karena terlahir muslimah atau mengarahkan orang yang dia itu mungkin belum muslimah amat atau apa? Ambigu ini. Jadi masalah apa yang sebenarnya yang dipecahkan? Terutama kalau bukunya itu non fiksi. Ya. Kalau ini kan jelas nih, bidu alfa muslimah, gimana caranya muslimah seorang muslimah itu menjadi perempuan alfa ya, independen, dia nggak ketergantungan dengan orang lain gitu ya. Jadi ada satu fokus yang dibahas gitu, jelas gitu ya. Nah itu coba tanyakan ke diri teman-teman semuanya, masalah apa yang sebenarnya dibahas. Terus yang kedua, siapa target pembacanya? Siapa? Ini buku saya ini untuk semua pembaca, Kak. Oh nggak bisa, ya, nggak bisa teman-teman ya. Jadi buku yang diperuntukkan oleh semua orang, ya, justru itu adalah buku yang tidak bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Harus jelas gitu ya. Siapa sebenarnya segmen dari pembacanya? Teman-teman itu memperuntukkan untuk Gen Z kah, atau masyarakat urban kah, atau perempuan muslimah kah yang ingin belajar tentang habit Islami, tentang alfa muslimah? Siapa ini? Nah, terus yang ketiga, keunikan apa yang bisa kita sajikan? Nah, apa ini? Kebanyakan orang itu berpikir begini, teman-teman. Aku pengen menciptakan sebuah buku yang spektakuler, buku yang wow, yang orang itu belum pernah menulis. Percayalah teman-teman, di bawah kolong langit ini tidak ada yang benar-benar baru.
Kalau teman-teman kok pengen, Kak, aku pengen menciptakan buku yang belum pernah ditulis oleh orang lain, yakinlah nggak akan ada gitu. Semua tema, semua materi itu udah pernah ditulis gitu ya. Hanya saja kita bisa nggak memberikan keunikan terhadap sebuah naskah itu. Ya. Uniknya apa sih? Karena manusia itu suka dengan inovasi, teman-teman. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Misal nih, ya. Mbak Lela jualan seblak nih. Saya juga jualan seblak nih. Tapi menunya Mbak Lela itu aja. Sedangkan saya membuat seblak itu beda. Misalkan seblaknya dengan apa ya? Ya, misal dengan seafood gitu, dengan udang gitu. Harganya sama gitu, tapi unik gitu. Ada sesuatu yang berbeda gitu. Kalau misalkan eh, kita terapkan dalam buku, kurang lebih seperti itu. Orang itu akan bosan, akan jenuh dengan seblak yang itu aja. Pasti pengen mencari inovasi sekecil apapun itu. Ya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pakai iOS gitu ya, atau mungkin apa ya namanya iPhone juga gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, update-updateannya mereka juga nggak sebanyak itu gitu ya. Fitur-fiturnya basic-basic aja, tapi ada hal yang baru gitu, ada kebaruan karena sifat manusia itu senang dengan sesuatu yang baru. Oke, next. Jadi biar bagaimanapun, buku adalah sebuah produk. Saya ulangin teman-teman. Biar bagaimanapun, buku adalah sebuah produk. Customer hanya ingin produk yang bermutu, bermanfaat, dan memberikan dampak langsung. Nah, seseorang biasanya membeli buku itu karena dua hal. Satu, untuk menjawab masalah mereka. Yang kedua, atau kebutuhan entertainment. Nah, ini bahkan ini pun berlaku untuk buku-buku non fiksi, teman-teman. Contoh nih, contoh. Teman-teman tahu buku Laut Bercerita ya, yang sekarang itu udah cetakan yang ke-100. Oh, sangat hype sekali gitu. Sebenarnya orang-orang itu pengen beli buku itu karena apa sih? Karena dua hal ini kan. Yang pertama, menjawab masalah. Masalahnya mereka apa? Mereka pengen tahu, generasi Gen Z ya, itu pengen tahu apa yang terjadi pada 98. Yang konon katanya aktivis itu diculik, disiksa dan yang lain-lain gitu. Nah, Mbak Lela Escudero itu menghadirkan itu. Dan yang kedua itu karena entertain. Karena ini fiksi, maka ada unsur entertainmentnya. Orang itu dimanjakan dengan kisah cintanya laut, gitu ya, kisah persahabatan. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah naskah, coba deh tanya lagi. Masalah apa yang bisa dijawab dengan buku ini? Ya. Kebutuhan apa yang kira-kira pembaca itu terpenuhi? Itu ya. Kalau misalkan kita masih gagap untuk menjawab, oh berarti kita harus mengkaji ulang tentang naskah kita. Oke, next. Jadi buku seperti apa yang sedang Rene Islam cari? Ya. Yang pertama tentu membahas tema yang aktual. Lalu yang kedua, buku ini tuh diarahkan aplikatif dan reflektif. Ya. Dan yang ketiga, mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam penyampaiannya. Temanya biasa nggak apa-apa. Ya. Misal, ya, kita ada buku habit gitu ya. Buku habit. Teman-teman pasti tahu ada buku Atomic Habit gitu ya. Dan buku habit-habit yang lain gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang sangat baru di muka bumi ini tuh enggak gitu. Tapi kita mencoba menghadirkan buku ini dengan perspektif Islam, Islamic habit. Ada nggak sih sebenarnya habit-habit Islami dan ternyata ada gitu. Lalu kita kemas buku ini tuh praktikal, ada ini ya, ada kuisnya, lalu ada desain ilustrasinya, lalu ada info-info grafis di dalamnya. Itu jadi semacam itu teman-teman. Ya, lalu pengemasannya juga dibuat poin-poin supaya mudah untuk dimengerti. Jadi tidak ada masalah sama sekali ketika temanya itu mainstream, nggak apa-apa. Tema mainstream itu nggak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya kita mengemas tema yang mainstream menjadi sesuatu yang fresh. Nah, ini kan kreativitas bermain di sini. Nah, jangan ya udah gitu. Kita ikut aja gitu. Buat apa adanya gitu. Nggak seperti itu. Jadi harus kreatif dan
inovatif dalam penyampaiannya. Nah, lalu Rene Islam mencari genre buku seperti apa? Nah, ini sudah disinggung juga di poster-poster kita ya. Jadi self-improvement Islami meliputi naskah motivasi dan how to do something. Bisa sirah nabawiyah, literatur keislaman seperti fikih, akidah, bahasa Arab, tasawuf, dan juga filsafat, parenting, dan juga fiksi Islami. Ya. Nah, lalu dari mana nih teman-teman harus memulai? Jadi mulailah dari proposal pengajuan naskah dan buatlah outline yang akan mengarahkan tulisanmu. Ya. Ini berkali-kali ya di mana-mana aku selalu bilang bahwa outline itu sangat penting teman-teman. Entah teman-teman ini mau nulis fiksi ataupun non fiksi, gitu ya. Outline itu adalah panduan kasar kita dalam memulai tulisan. Nah terus Kak gimana kalau misalkan tulisannya kita akhirnya beda dengan outline? Nggak apa-apa. Ya. Justru kreativitas itu ada di situ. Ya. Tapi jangan sampai menulis tanpa outline sama sekali. Bahkan orang-orang yang sangat expert sekalipun itu menulis dengan outline. Kalau teman-teman tahu Brian Krishna dengan buku seporsi mie ayam sebelum mati, dia itu bikin outline. Ya, mungkin bisa kepo-kepoin Instagramnya itu bikin outline. Itu outline-nya itu detail sekali dia. Karakternya dijabarkan satu-satu, konfliknya apa gitu. Buku non fiksi juga sama. Mau bahas apa gitu ya. Terus poin-poinnya bagaimana gitu. Jadi outline sangat penting. Nah, disclaimer ya. Tuliskan USP ini khusus untuk proposal pengajuan naskah. Tuliskan USP atau Unique Selling Proposition yang konkret dan dapat diukur. Jangan menuliskannya dengan abstrak. Contohnya yang abstrak itu gimana, Mas? Contohnya gini. Apa keunikan naskahmu? Naskah saya ditulis dengan bahasa yang menyentuh. Oh, ini kalau non fiksi ya. Bahasa yang menyentuh itu seperti apa? Itu konkret nggak? Abstrak. Bahasa yang menyentuh menurut saya belum tentu menyentuh menurut Mbak Lela. Bahasa yang menyentuh menurut teman-teman belum tentu menyentuh menurut saya. Jadi ketika menuliskan USP, itu tuliskan yang konkret, yang bisa terukur. Editor itu bisa ngelihat, ini keunikannya apa? Contoh yang konkret. Ya. Buku ini dilengkapi dengan ilustrasi, dengan journaling. Buku ini tuh menggabungkan antara misal nih, konsep keuangan modern dengan konsep keuangan Islam. Terus buku ini itu dilengkapi dengan e-book. E-book tadi udah ya. Terus buku ini tuh dikemas secara apa ya? Misal dengan pointers gitu. Jadi sesuatu yang kelihatan gitu ya. Yang memang bisa terukur. Dengan audio. Audionya dari siapa? Dari saya sendiri. Dengan visual, bisa scan QR. Jadi itu keunikannya di situ. Ketika memang tema yang diambil oleh teman-teman itu yang sifatnya umum. Kalau ini temanya baru, the real baru, nah USP-nya bisa diambil sesuatu yang abstrak boleh. Ya. Oh, Mas, ini USP-nya itu tema yang baru itu. Oh, boleh ini gitu. Tapi kalau memang naskah yang ditulis itu sifatnya umum temanya, maka pilihlah USP yang konkret. Lalu, tulislah narasi yang masuk akal dan tunjukkan bahwa naskahmu bukan berisi tulisan tempelan, terutama itu naskah non-fiksi. Saya sering sekali mendapatkan naskah non-fiksi itu yang tempelan. Seakan-akan kalau naskah non-fiksi itu selalu ngasih tahu. Ya. Misal, caranya itu membangun habit gitu. Udah langsung gitu. Untuk membangun habit, maka bla 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 gitu. Enggak. Boleh Kak teman-teman itu mengembangkannya dengan cerita, dengan dengan storytelling tadi ya. Terus dikemas dengan bahasa yang ringan, bahasa yang interaktif itu. Jangan hanya kesannya itu menempelkan gitu. Dapat referensi dari sini tempelkan, dapat referensi dari sini tempelkan. Dan harus masuk akal. Beberapa waktu lalu saya baru dapat satu naskah ya. Jadi openingnya gini nih. Kami berdua adalah mahasiswa di sebuah universitas. Ya. Suatu ketika kami sedang mengobrol tentang masalah kesehatan mental dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau
nggak jeli, ya. Kelihatannya biasa aja, teman-teman. Padahal di situ ada hal yang tidak masuk akal. Di pembukaan di paragraf pertama, apa? Kami adalah dua orang. Kami adalah dua orang. Kaminya itu siapa? Si penulis. Iya. Kami itu kan merujuk kepada kata ganti orang kedua gitu. Penulis dengan siapa? Saya baca sampai ke paragraf keempat, kelima itu tidak ada penjelasan kaminya itu siapa. Itu naskahnya bisa diganti gini. Aku mengenal seorang perempuan bernama Lela. Kebetulan kami satu fakultas. Nah, jadi orang itu jelas gitu loh. Oh, kaminya itu berarti saya Safi'i dengan Lela. Jangan belum apa-apa langsung ngomong kami. Kami siapa? Itu simple ya, tapi itu menunjukkan cara berpikir, teman-teman. Jadi seorang penulis harus bisa berpikir secara logis. Gimana kita akan memahamkan orang lain kalau kita saja belum bisa membangun sebuah argumentasi yang sistematis dan logis. Nah, jangan sampai naskah kita itu hanya berisi tempelan-tempelan aja, terutama untuk naskah non-fiksi. Dan jangan sekali-kali juga untuk menggunakan AI atau ChatGPT. Oh, haram sekali nih. Kalau bagi saya, teman-teman. Berarti nggak boleh, Kak, pakai ChatGPT sama sekali? Boleh, boleh. Selama itu hanya dijadikan partner untuk brainstorming. Tapi ketika AI itu digunakan untuk menulis narasi, jangan jadikan itu sebagai alasan. Dan jangan mengaku sebagai penulis. Kalau meminta AI untuk menulis, ganti namanya, jangan penulis, prompter. Saya sebagai editor, saya udah beberapa kali mendapatkan naskah dari AI. Apa yang saya lakukan? Saya nggak mau. Itu tidak menghargai intelektualitas manusia, teman-teman. Jadi menulis itu bukan hanya kita itu menghadirkan sebuah tulisan, enggak gitu. Untuk apa? Dan membaca itu bukan berarti kita hanya mendapatkan informasi. Kalau cuma untuk mendapatkan informasi, banyak medianya. Searching aja di Google, di browser, ya di Safari, ya. Tanya aja ke ChatGPT. Buku itu bukan semata-mata memberikan informasi, tapi dia harus bisa membuat pembacanya untuk berpikir. Jadi tujuan untuk membaca itu bukan hanya sekedar mencari informasi, tapi melatih nalar kita supaya berpikir, ya. Supaya tidak mengambil segala sesuatu secara instan, tidak mudah dibohongi oleh berita-berita hoax. Kenapa Indonesia itu mudah sekali dibohongi oleh berita-berita hoax? Salah satunya karena tidak ada critical thinking, tidak ada kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis itu salah satunya dibangun dengan cara membaca buku. Ketika penulis itu sudah menggunakan AI untuk menulis dan membuat narasi, maka dia itu sudah melakukan kejahatan yang berat ini. Dan saya tidak bisa memaafkan itu. Pernah saya ditanya, teman-teman, oleh seorang teman, Vi, kalau aku ngirim naskah ke kamu untuk dieditin, tapi naskah itu dari AI, itu gimana? Jawaban dari saya sendiri itu nggak mau gitu. Sekalipun itu dibayar dan itu di luar kantor, saya tetap nggak mau. Karena itu mencederai idealisme. Orang itu boleh bilang, wah sok idealis, wah sok ini, enggak gitu. Kalau untuk masalah ini, saya tidak ada toleransi. Lalu editor berpengalaman tahu kualitas skillmu hanya dengan membaca beberapa paragraf yang sudah kamu tulis. Mungkin ini terkesan kayak sok ataupun kayak judging gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, dengan jam terbang yang tinggi, seorang editor itu nggak harus baca satu bab full. Ya, dia itu bisa tahu ya, kualitas skill menulisnya itu hanya dalam beberapa paragraf atau mungkin satu pembahasan. Jadi tolong di pembahasan pertama atau di narasi pertama itu yang clear, yang jelas gitu ya. Ini mau ngomong apa, mau arahnya kemana. Jangan nggak jelas abstrak gitu. Karena itu pasti akan berpengaruh terhadap penilaian gitu ya. Jadi buku bukan hanya kumpulan tulisan, namun ia membawa soul atau jiwa dan spirit dari penulisnya. Jadi janganlah kita itu menulis buku asal-asalan, atau janganlah kita menulis buku karena bahasanya kita itu ingin mendapatkan royalti. Berarti nggak boleh ya Kak, nggak boleh ya Mas kalau kita itu mendapatkan royalti. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya ya. Kalau
mau nulis dapat royalti teman-teman ya, atau kita mengharapkan nulis hanya semata-mata dapat royalti, mending teman-teman jualan online aja. Enggak, ini serius, ini saya serius. Serius. Ya. Selain jadi editor, saya juga nulis teman-teman. Mungkin teman-teman yang ikut mengikuti Instagram juga tahu gitu ya, buku-buku yang udah saya tulis. Jadi boleh, nggak apa-apa gitu. Kalau ya namanya juga untuk penyemangat gitu, tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya tujuan. Oke. Oke, terima kasih. Menulis adalah sebuah perjalanan panjang menuju keabadian. Siapa saja yang mau menulis, ia tetap abadi dan tak akan pernah mati. Ya, oke. Maaf ini jadi 20 menit ya. Semoga tetap berkenan, teman-teman. Udah, ini udah dimatikan ya, Mbak? Hmm? Oke, stop ya. Oke. Oke, sesi berikutnya apa Mbak Lela? Oke, pemaparan yang sangat menarik dan cukup tegas gitu ya dari Mas Safi Sahri. Tapi memang perlu kita ingatkan teman-teman bahwa di Rene Islam itu bukan hanya sekedar kita menerbitkan, asal menerbitkan gitu, tapi kita juga punya kualitas dan standar yang memang tidak bisa diotak-atik gitu. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya teman-teman? Halo Mas Safi, Ya, halo. teman-teman, suara saya apakah terdengar? Lela juga di Mbak Lela. Teman-teman Teman-teman boleh boleh silakan silakan. untuk bertanya. Mungkin bertanya dulu ya Mbak Lela ya di kolom komentar atau kita langsung ulasan. Oke, teman-teman suara saya sudah aman ya? Sudah aman? Aduh, koneksi saya cukup buruk. Sudah. Sudah ya? Oke, nanti kalau semisal ada trouble gitu boleh nanti minta tolong untuk di chat aja ya di kolom komentar gitu. Oke, mungkin sedikit mengulangi dari tadi bahwa di kami di Reni Islam terkhususnya itu kita tidak asal menerbitkan gitu ya teman-teman, tapi kita punya standarisasi dari tulisan teman-teman dan juga kualitas yang kita jaga gitu, karena kita bukan hanya pengen sekedar terbit udah gitu, tapi kita juga punya apa namanya strategi dan gimana caranya untuk membangkitkan semangat membaca daripada teman-teman kita kayak gitu. Nah, oke. Mungkin sesi selanjutnya kita akan brainstorming gitu ya, seperti yang sudah saya disclaimer dari awal. Kak, suaranya hilang lagi. Aduh, mohon maaf teman-teman, sudah menyiapkan bab dan juga judulnya. Kalau sudah, boleh resen ya. Oh, ada pertama ini ada Kak Quinsa. Oke, silahkan Kak disiapkan dan boleh share screen. Nanti akan dibantu oleh Mas Safi Sahri gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Quinsa, apakah ada Ya, Kak Quinsa silahkan untuk di-share. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Oke, mungkin karena keterbatasan waktu. Oh, Halo Kak Quinsa, halo. Ya, halo. Ada kendala Apakah atau suara saya bagaimana terdengar? Kak? Sebentar, Kak. sepertinya masih ada kendala. Iya, Kita move ke nanti dulu aja, Kak. bawah ya. Iya, Nanti Kakak boleh ya, chat lagi aja gitu. ya. Boleh silakan kepada Kak Fatia. Hmm, Silakan Kak Fatia. Untuk pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, nanti saya jawab di sesi berikutnya ya. Boleh silakan Kak Fatia.
Maaf Kak, Halo, Bapak Tia, apakah aman Kak? aman. Tapi maaf barusan ngantar anak dulu. Siapa ini yang membagikan? Kak Quinsa ya? Jadi yang lain dulu sebelum. Mm-mm. Jadi ini siapa dulu ya? Di sini yang udah ready siapa teman-teman boleh ini aja dulu disiapin dulu. Kalau memang belum ready jangan resen ya, biar ngasih kesempatan buat teman-teman yang lain gitu ya. Ini sepertinya Kak Quinsa sudah menyiapkan, boleh deh. Kak Quinsa, Iya, apakah silakan sudah Kak. kelihatan layarnya ini? Oke. Iya, apakah sudah kelihatan, Kak? Oke. Kak Quinsa bisa open mic ya, Kak? Halo? Halo, ini udah open mic, Kak. Nggak kedengaran ya suaranya? Oke, udah, Kak. Udah, oh ya. Oke. Oke. Itunya gimana, Mbak Lela? Kau boleh balik ke yang share screen tadi, yang soal babnya tadi. Ini contoh babnya kan, Kak, ya? Iya, Iya, contoh babnya. Iya. Jadi untuk naskah saya ini judulnya Lockout. Ini untuk contoh bab satunya. Apakah ini saya scroll gitu aja atau gimana, Kak? Sebentar, tunggu dulu, Kak, di situ aja Oh dulu. ya. Ya. Ini tentang apa, Kak? Kalau boleh tahu dijelaskan. Jadi ini premisnya itu tentang seorang remaja yang dia itu, nah sebentar ya Kak, saya lihat contekan dulu, agak lupa. Oke, Nah nggak ini apa-apa. premisnya Kak. Ini premisnya, Rain, cewek 16 tahun yang kecewa pada Tuhan karena hubungan orang tuanya kian memburuk, memutuskan keluar dari orang tua Rain. Tiba-tiba papanya meninggal sehingga dia pun kembali memeluk Islam dengan harapan bisa menjadi pahala jariah bagi sang papa. Oke. Oke, boleh saya tanggapi? Iya. Dari Iya. premis dulu aja. Iya. Oh, dari premis dulu. Dari premis dulu aja. Karena biasanya itu di para editor itu melihat dari premisnya. Entah itu, saya juga punya beberapa teman gitu ya. Ada yang di penerbit Gramedia, Grasindo, terus ada yang di Alex Quanta, dan juga beberapa teman-teman penerbit di Agromedia Group. Terutama untuk naskah fiksi, biasanya mereka itu akan melihat ke premis ya, sebelum ngomongin yang lain-lain, karena premis itu jadi apa ya namanya ya, gerbang pembuka gitu. Saya baca ya Kak, izin. Iya. Rain, cewek 16 tahun yang kecewa pada Tuhan karena hubungan orang tuanya kian memburuk, memutuskan keluar dari Islam. Tetapi di ujung perceraian orang tua Rain, tiba-tiba papanya meninggal, sehingga dia kembali memeluk Islam dengan harapan bisa menjadi pahala jariah bagi sang papa. Sekarang saya tanya Mbak siapa tadi namanya? Mbak Quinsa. Mbak Ya. Quinsa. Apa yang mendorong Rain itu untuk keluar dari Islam? Ini kan sesuatu yang sangat agama itu kan sesuatu yang sangat fundamental, Mbak. Harus ada konflik yang sangat hebat sekali untuk memaksa seseorang itu sampai keluar dari Islam. Ini kecewanya gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi dia itu kan sebenarnya dari karakter dulu ya. Karakternya itu Rain ini anaknya itu nggak terlalu agamis. Terus dia itu terlahir dari orang tua itu yang juga cuek. Bapak ibunya itu dokter spesialis yang sibuk sekali. Pokoknya dia itu istilahnya kayak Islam KTP lah. Nah, kemudian dia udah usaha biar orang tuanya ini hubungannya tuh harmonis gitu loh, biar keluarganya tuh bisa harmonis. Sampai dia itu kemudian akhirnya dia tuh selalu meminta pada Tuhan, berdoa, tapi segala usahanya itu sia-sia. Terus dia lama-lama, aduh, buat apa sih aku tuh kayak gini? Buat apa sih aku berdoa? Buat apa sih? Kenapa sih Tuhan itu kok nggak mendengarkan aku gitu loh? Akhirnya ya udahlah, wis aku nggak mau lagi lah sama Tuhan. Tuhan aja udah nggak peduli sama aku. Ngapain aku peduli sama Tuhan kayak gitu? Oke.
Oke, baik Kak Quinsa. Ini temanya sangat menarik ya, karena ini konflik batin gitu ya. Sebenarnya kan ini konflik batin gitu kan. Ya. Nah, kalau saya boleh ngasih saran, karena ini kan saya belum baca semuanya gitu ya. Konflik Ya. apa saja di Rain itu kan saya belum detailnya gitu. Kalau saya boleh ngasih saran, karena ini itu konfliknya sangat besar, ya, orang itu murtad gitu. Orang itu sampai murtad, ini pasti level konfliknya itu nggak main-main gitu. Dia itu benar-benar the real dikecewakan sama Tuhan gitu. Pokoknya dia konfliknya itu bertubi-tubi gitu. Jadi ketika ini pengen dipertahankan nggak apa-apa. Orang itu sampai murtad itu nggak apa-apa kita pertahankan, tapi harus ada konflik yang apa ya, rangkaian konflik ya, A, B, C, D itu ya, yang membuat ini tuh masuk akal gitu. Rain itu masuk akal kalau dia murtad. Kalau tadi sebatas hubungan orang tuanya itu memburuk, terus banyak hal yang mungkin tidak sesuai, kecewa, itu oke, nggak apa-apa. Tapi harus ada konflik yang benar-benar lebih hebat dari itu yang membuat orang itu sampai murtad. Ya. Karena gini Mbak Ren, banyak orang-orang yang bercerai, banyak orang-orang yang apa namanya, orang tuanya bercerai atau dia itu dikecewakan oleh Tuhan gitu, membenci Tuhan iya gitu, nggak sholat iya, tapi untuk sampai ke level murtad gitu ya, keluar dari Islam itu, iya bener kan ya, keluar dari Islam kan ya, ini harus ada sebuah konflik yang hebat yang benar-benar orang itu jadi yakin bahwasanya alasan dia untuk keluar dari Islam itu memang masuk akal gitu ya. Lalu yang kedua, tetapi di ujung perceraian orang tua Rain tiba-tiba papanya meninggal sehingga dia kembali memeluk Islam. Nah, kalau orang itu sudah sampai murtad, berarti itu level kecewanya sampai sama Tuhan itu udah nggak terampuni nih, Mbak. Ibaratnya nih, saya tuh udah benci banget sama Mbak Lela gitu misal gitu ya. Kalau udah sampai nge-cut off gitu ya, nge-cut off orang, ini level kebenciannya pasti nggak main-main. Ya, kalau cuma dihina, kalau cuma masalah kerjaan, itu orang itu nggak, saya kira gitu ya, nggak sampai nge-cut off. Orang itu sampai nge-cut off Tuhan, itu pasti level kecewanya itu nggak main-main. Harusnya, meskipun orang tuanya itu nggak jadi cerai, kan? Tapi di ujung perceraian, papanya meninggal, maaf. Nah, maaf. Di ujung perceraian orang tua Ren, tiba-tiba papanya meninggal itu. Harusnya walaupun papanya meninggal itu, ya dia nggak balik lagi ke Islam gitu. Kenapa? Karena masalahnya dia itu kan dengan Tuhan gitu ya. Atau Mbak punya argumentasi lain barangkali? Sebenarnya gini Kak, ini kan saya untuk ceritanya kan terinspirasi gitu ya, dari kisah nyata. Nah, terus apa namanya, kan karakternya Rin itu dia kan nggak terlalu agamis gitu ya. Dia tuh bilangnya tuh cuma gini, waktu ditanyain waktu sholat jamaah nggak ikut sholat jamaah lepas jilbab, ditanyain kenapa, dia tuh jawab, udah nggak masuk, aku udah keluar dari Islam gitu loh, kayak asal nyeplos gitu loh, karena dia kan remaja gitu ya. Itu saya jadi saya membahasakannya seperti itu. Terus ketika bapaknya meninggal, dia tuh sebagai apa ya, kayak dorongan gitu, aku pengen ikut sholat, tapi itu sudah sadar, aku kan udah bilang keluar Islam, apa aku masih bisa sholat lah, kayak gitu nanti di ceritanya itu Kak, saja begitu, seperti itu. Oke. Oke. Berarti ini skemanya itu memang kelabilan seorang remaja gitu yang ya udah, saya itu karena dikecewakan oleh Tuhan gitu, udah saya mau keluar aja gitu, mungkin dengan bahasa bercanda gitu ya. Terus apa namanya, ternyata ketika bapaknya meninggal, ya udahlah balik lagi, masih bisa nggak sih gitu, mungkin kayak gitu maksudnya ya Mbak? Ya, maksudnya kayak gitu. Oke. Sebenarnya nggak apa-apa seperti itu, oke, secara garis logik juga masih oke. Tapi ini menurut saya itu lebih bagus kalau konfliknya digedein sekalian, Mbak. Menurut saya gitu ya. Misal kalau memungkinkan, ini kan memang usulan gitu ya. Kalau memungkinkan, ini secara tema ini menarik gitu ya. Bagaimana seseorang itu akhirnya bertempur dengan dirinya sendiri dan memutuskan untuk keluar dari agama, itu menarik gitu. Bagi saya itu menarik. Ini saya ngomong perspektif dari editor gitu ya, bukan secara personal. Ini menarik gitu. Nah, ketika ada tema besar seperti ini, kita misal naikkan aja sih usianya Rain gitu. Misalkan dia di quarter crisis life gitu, mungkin 20 tahun gitu ya, pencarian jati diri. Itu menarik gitu ya. Mungkin kalau 16 tahun itu kan masih remaja, masih labil gitu ya. Dia belum serius gitu. Tapi kalau udah 20 tahun gitu, wah ini udah
20 mau ke 25 gitu ya. Ini udah fase-fase orang itu berpikir gitu loh. Jadi ketika orang itu akhirnya memutuskan keluar dari Islam itu make sense gitu ya. Oh, ini sangat kecewa misalnya dengan Islam, nggak apa-apa gitu. Itu usulan dari saya gitu ya. Oke. Mungkin bisa ke bawah, Mbak. Masih ada waktu 2 menit. Oke. Oke, dari keajaiban yang dari daftar isinya dulu coba. Saya pengen lihat. Kalau daftar isinya nggak ada, Kak. Ini langsung karakterisasi. Oke. Sinopsis sama karakterisasi. Ini udah sampai di bab berapa atau sudah selesai? Kemarin sebenarnya selesai, cuman draftnya mau saya revisi lagi. Oke. Kalau boleh tahu endingnya gimana? Endingnya Endingnya nanti kan tadi ya ending utamanya kan akhirnya dia kembali ke Islam lagi gitu kan. ya, Terus selain itu apa? apanya, Kak? Endingnya. Oh iya, ini endingnya nanti dia masuk Islam lagi, Kak, gitu. Masuk Islam lagi. Ya, jadi dia itu kan waktu papanya meninggal itu dia kabur dulu ke rumah temannya, terus dapat insight tentang anak yatim, terus tentang yaitu tadi tentang pahala jariah, tentang doa anak yang tetap nembus itu kan. Nah, terus setelah itu dia nanti akhirnya itu dia hubungannya membaik sama ibunya, sama mamanya, terus ya dia terus balik Islam lagi. Kan kalau yang saya baca itu kalau balik dari Islam keluar terus ke Islam lagi kan nggak perlu apa ya ritual-ritual khusus gitu kan, nggak langsung bisa langsung sholat kayak gitu. Berarti dia itu bertemu dengan seseorangnya ini siapa? Teman sekolah sama gurunya. Teman sekolah dengan gurunya sama gurunya. Teman sekolahnya ini berarti seseorang yang memang agamis gitu ya? Iya. Berarti dia dapat insight dari seseorang gitu, dari temannya dan juga dari gurunya. Maka setelah itu dia memutuskan untuk kembali. Iya. Oke. Sebenarnya secara balik lagi ke tadi itu, secara tema saya tertarik, Mbak Quinsa. Nah, mungkin bisa dilebarkan lagi atau dibesarkan lagi konfliknya sekalian gitu, karena ya dari awal ini temanya tema yang besar gitu ya, tema tentang orang-orang itu yang murtad gitu. Mungkin bisa ditambah juga catatan dari saya, ketika dia itu akhirnya memutuskan untuk masuk Islam lagi gitu, ya, coba cari adegan yang lain gitu atau titik balik yang lain yang membuat dia itu yakin akhirnya buat kembali lagi gitu. Oke, tadi bisa dimasukkan dia bertemu dengan temannya, dengan gurunya gitu. Oke gitu. Tapi secara psikologis ini ya Mbak, secara psikologis gitu ya. Walaupun dia mungkin masih labil gitu ya. Katakanlah dia itu masih labil itu. Orang itu kalau udah memutuskan sesuatu, misalnya orang itu putus nih. Mbak Lela misal pacar saya, misal nih. Ya. Saya putus dengan Mbak Lela nih. Ya. Udah putus nih kan. Nah, kadang itu nasihat aja itu nggak mempan gitu loh. Dikasih tahu nih, misalnya saya dikasih tahu sama teman, ini Lela baik loh, kenapa kamu nggak balikan aja sama Lela, coba deh ingat-ingat masa lalu kalian sama Lela, kamu sama Lela gitu. Kadang itu secara psikis itu nggak apa namanya ya, belum tentu diterima gitu. Justru perubahan yang paling besar itu biasanya terjadi karena konflik batin gitu, karena dia konflik batin dengan Tuhan, akhirnya dia merenung gitu, dia mencoba untuk flashback ke masa lalunya dia kayak gimana gitu, atau ada momentum tersendiri yang membuat akhirnya dia itu berubah gitu. Jadi itu nggak apa-apa dimasukkan, tapi coba cari momentum yang lain supaya orang itu merasa oh iya ini memang tepat dia untuk balik lagi. Mungkin seperti itu ya Mbak Quinsa. Iya. Oke. Ya Kak, terima kasih banyak ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Oke. Tadi untuk naskah fiksi ya, saya coba pengen lihat naskah yang non fiksi ya. Tadi kan fiksi sudah ya, fiksi Islami itu. Coba yang non fiksi dulu ya. Saya Pak, Mas. Siapa? Denny. Mas Muhdeni. Oke, boleh silakan. Terima kasih Mas ya. Saya izin share screen. Oke. Nah, sebelumnya izin Mas ya, terima kasih banyak udah diberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom ini. Banyak banget
banget manfaatnya yang saya dapat. Saya itu sebenarnya kan bukan penulis, tapi Hmm. karena memang banyak diminta untuk ngisi pengajian, jadi saya memutuskan untuk nulis Hmm. kecil-kecilan, Hmm. kemudian ya berani menerbitkan eh, penerbit, tapi penerbit indie ya awalnya ya. Oke. Kita mencoba untuk konsultasi sama Mas Safi yang sudah profesional. Buku apa dulu Mas, kalau boleh tahu? Ini bentuknya Enggak, dulu yang lebih diterbitkan. ke tafsir ya. Yang diterbitkan. Iya. Enggak. Oh, dulu yang maksudnya di Oh, penerbit. yang dulu tafsir. Oh, Ada tafsir. fikih. Oke. Ya. Dijelaskan. Genrenya itu ada fikih, ada tafsir, Hmm. yaitu. Oke, oke. Terkait naskah Nah, ini, ini apa dijelaskan secara singkat? ya, terima kasih Mas. Nah, jadi ini kalau tadi dapat menjawab permasalahan apa dalam buku ini, Hmm. saya kira ini menurut saya penting karena di era digital ini banyak orang yang mendapatkan informasi yang banyak, kemudian tanpa disaring, lalu kaitannya dengan hatinya untuk melakukan hal yang negatif. Hmm. Sehingga ini penting sekali untuk disampaikan tentang tafsir surah Al-Baqarah tentang bisikan hati, Mas. Hmm. Kira-kira itu singkatnya. Oke. Coba Mas ke bawah itunya. Oke, sinopsis. Di tengah. Sebenarnya fokus utamanya di sini itu membahas apakah tafsirkah atau seperti apa, Mas? Fokus utama sebenarnya tafsir, Mas. Tafsir klasik dan kontemporer, kemudian disajikan dengan eh, dikaitkan dengan era modern. Oke. Kira-kira segmen pembacanya kalau dari Mas siapa tadi namanya? Oh, saya lupa. Mas Mas Denny Denny. ya. Itu siapa? Dewasa sih, dewasa. Dewasanya, rentang usianya, Tentang apakah usianya dia 25 sampai dengan 40-an lah. 25 sampai 40-an. 40 tahun Mm-mm. tahunan itu ya. Iya, Ini memang dikemas dengan ilmiah ya, Mas? ilmiah. Mm-mm. Dengan ilmiah. Ya. Iya. Coba ke bawah lagi, coba Mas. Di data, sambutan, boleh ke bawah. Seputar pengetahuan tentang surat Al-Baqarah. Oke, cukup, cukup. Mohon masukannya, Mas. Oke, dan pengetahuan tentang surat Al-Baqarah. Oke, ini naskahnya itu naskah yang non fiksi. Terus ini memang ilmiah ya, Mas? Betul. Oke. Ini saya melihat dari kacamata Ren Islam ya, Mas. Karena kebetulan ini saya di Ren Islam. Kalau mau menulis sebuah tafsir, ya, itu hendaknya itu dijadikan sebagai populer. Ya. Jangan bahasanya itu ini tuh memang menafsirkan Al-Quran itu ayat sekian sampai sekian. Kalau gini, ini harus pelan ini. Takut saya keliru soalnya. Kecenderungan anak-anak sekarang, Mas, itu ketika kita langsung sodori dengan tafsir, nah mereka itu biasanya akan takut. Apalagi tadi Mas Denny mengatakan bahwa usianya itu 25 tahun sampai 40. Itu kan masih termasuk Gen Z. Seumuran-umuran saya ini, Mas. Itu. Seumuran saya gitu ya. Mbak Lela dan juga teman-teman itu ini maksudnya gini, ini bukan asumsi ya teman-teman. Bukan asumsi dari saya gitu. Jadi selain mengedit buku itu, saya juga ikutin tren-tren terbaru gitu ya. Terus juga saya juga sering brainstorming dengan Mbak Lela. Kira-kira kecenderungan orang-orang sekarang itu gimana gitu. Jadi kita boleh menghadirkan tafsir, tapi ya ini harus benar-benar dikemas secara populer. Malah nih kalau bisa nih, malah kalau saran saya itu jangan menampilkan kata tafsir. Kalau saran saya nih ya, nggak apa-apa mau bikin tafsir nggak apa-apa, tapi jangan menuliskan kata tafsir. Ya.
Kemarin itu saya baru saja mengedit naskah dari Ahmad Fuadi, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya Negeri Lima Menara itu kan beliau naskahnya naskah fiksi. Nah, beliau itu lagi mencoba move nih, ya, lagi mencoba untuk hal baru di naskah non fiksi. Jadi beliau punya tesis, ya, membahas tentang tafsir ayat tentang poligami. Sama itu, bahasnya kan tafsir ayat tentang poligami menurut Buya Hamka dengan pendekatan Schellmacher. Nah, metode hermeneutik. Hermeneutik kan tafsir ya. Interpretasi ayat. Nah, kita kemas bukunya menjadi bentuknya seperti ini. Kelihatan ya, teman-teman? Nah, ayat-ayat monogami Buya Hamka, memahami poligami dari narasi tafsir Al-Azhar. Jadi meskipun ada kata tafsirnya, ya, tapi di situ tidak langsung direct di judul utama. Ya. Ini memang buku tafsir ini. Jadi kan cocok nih sama naskahnya Mas Denny tentang tafsir. Nggak apa-apa gitu. Memang masyarakat kita itu generasi muda memang jauh gitu ya, gapnya cukup jauh dengan kata-kata tafsir. Tafsir ini kan cukup eksklusif ya teman-teman, untuk kalangan pesantren, terus untuk ya akademisi-akademisi di kampus gitu ya. Tapi untuk masyarakat urban itu mereka itu takut gitu loh. Membaca tafsir berarti membaca interpretasi Al-Qur'an. Jadi ada ketakutan semacam itu. Jadi saran yang pertama mungkin ini bisa dipopulerkan kembali, terus bisa dari pemilihan judul sebisa mungkin malah jangan ada tafsirnya gitu ya. Atau jadi subjudul juga boleh gitu ya. Kan tetap bisa gitu ya, di awalnya mungkin judulnya apa, terus nanti di subjudulnya. Oke, boleh ke bawah Mas. Oke, ke bawah lagi boleh. Boleh. Bagian 5 boleh lagi ke bawah lagi. Terus masuk ke isi. Isi langsung. Oke, coba ke isi. Ini sambutan. Langsung isi ya? Boleh, Mas. Oke, cukup? Cukup. Oke. Maaf, Mas. Kalau boleh tahu, Mas, berarti S2 ya? Iya, S2. Oke. Oke. Saran dari saya, ketika ini nanti akan dijadikan sebuah buku, tolong ya, mohon maaf ini ya, tolong tanggalkan dulu sistematika penulisan ilmiah. Ini kan sangat ilmiah sekali gitu ya. Satu pendahuluan itu seputar pengetahuan tentang surah Al-Baqarah gitu. Nah, ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, ya, itu jangan direct. Ketika ini masuk ke dalam ranah buku, ya, ke dalam ranah buku, khususnya sekali lagi saya membaca atau saya melihat itu dari kacamata ranah Islam, karena setiap editor itu pasti kan punya pendekatannya masing-masing, Mas. Itu ya. Mungkin yang bagi saya ini seperti ini gitu. Sama kayak dokter gitu ya. Dokter itu kan punya diagnosanya masing-masing gitu terhadap pasien. Nah, ini saya melihat dari kacamata editorannya Islam dan apa yang sering saya lakukan sehari-hari itu. Jadi saran saya ketika kita itu ingin menulis sebuah buku ya, itu tulis aja secara populer. Nah, sama seperti naskahnya Ahmad Fuadi ini tesis, Mas. Siap. Ini tesis. Saya judul buku aslinya itu saya lupa. Gitu. Nah, ini tuh kita rombak, termasuk penulisan babnya, terus narasinya, terus isi-isi di dalamnya, gitu. Pokoknya kita rombak sedemikian rupa supaya ini tuh bisa dicerna oleh kalangan yang lebih luas, ya. Bukan hanya akademisi gitu. Kalau saya boleh melihat ini, kalaupun naskahnya Mas ini diterbitkan, ini pembaca utamanya ini tuh orang akademisi, dosen, Mas. Kalau orang-orang kayak saya, kayak Mbak Lela, lihat kayak gini tuh takut. Enggak, ini no hard feeling ya, Mas. Ini no hard feeling ya. Tuh. Saya tipikal editor yang tidak pernah mengatakan naskah itu buruk atau enggak pernah, teman-teman. Ketika naskah itu misal tidak diterima di sebuah penerbit, bukan berarti dia itu buruk, no.
bisa jadi itu tidak sesuai dengan personanya. Ya. Ini yang berkali-kali saya katakan di berbagai macam pertemuan gitu. Ketika naskah kita itu ditolak oleh sebuah penerbit, bukan berarti kita itu naskahnya itu buruk gitu ya. Tapi boleh jadi ini tuh karena tidak sesuai dengan personanya. Karena ini di dunia Islam itu personanya adalah Islam populer, pembacanya pembaca yang populer, maka bukunya itu idealnya itu dibuat secara populer. Tapi ini saya kasih bocoran juga nih, Mas. Kebanyakan penerbit di Indonesia sekarang, penerbit buku Islam, gitu ya, itu mereka itu menyasar ke jenis buku yang populer. Nah, kenapa nih? Kenapa? Karena berdasarkan statistik, ya, sekarang yang mendominasi generasi kita itu apa? Gen Z, betul ya? Oke. Gen Z, ya. Jadi kalau kita ingin mengambil ceruk ini, kalau kita mau hitung-hitungan marketing nih ya, meskipun saya bukan orang marketing tapi sedikit-sedikit tahu nih. Kalau kita mau hitung-hitungan marketing, ceruk terbesar sekarang itu Gen Z. Itu. Jadi ketika kita mau menulis sebuah buku, ya idealnya lemparkanlah ya, buku yang dia itu bisa dikonsumsi oleh Gen Z muslimah gitu. Itu kemakan itu. Contoh nih. Teman-teman di sini ada yang tahu bukunya Henry Manampiring yang Alpha Guide? Nah, itu kan buku yang sifatnya umum gitu. Nah, kita coba hadirkan yang versi muslimahnya, Be the Alpha Muslimah. Untuk ini Gen Z dan milenial awal dan kemakan. Ini kalau kita mau ngomong hitung-hitungan marketing gitu ya. Dan ketika kita ngomongin soal buku, mau tidak mau saya itu harus membahas marketing. Saya kasih bocoran juga nih teman-teman. Saya editor, saya pernah menolak naskah. Saya juga pernah ditolak naskah. Ini fair-fairan aja ya. Oh, saya fair-fairan aja gitu. Saya menolak naskah yang masuk ke ranah Islam, pernah. Saya ditolak naskah oleh penerbit lain juga pernah. Karena saya juga penulis. Jadi fair gitu ya, ketika saya mau ngomongin soal penulisan itu fair gitu. Kalau saya cuma ngeliat dari kacamata editor, wah ini kayak helikopter view gitu, cuma ngeliat dari atas, enggak. Saya juga pernah ditolak. Nah, biasanya ketika ditolak itu karena yang pertama segmennya tidak sesuai dengan penerbitnya, gitu ya. Dan kedua, saya juga melihat adanya kecenderungan marketing. Makanya setiap kali saya itu mengirimkan naskah, itu selalu diiringi dengan proposal. Nah, ini tuh untuk siapa? Ini itu nanti itu kampanyenya itu gimana? Dan apa yang bisa kita lakukan ketika buku ini itu terbit nantinya. Sekarang itu kita tidak bisa teman-teman, kita itu pasrah begitu saja. Ya sudah, yang penting buku saya itu Yang penting buku saya itu terbit, nggak bisa gitu ya. Bahkan ini saya pernah mengirimkan naskah itu yang sedangkan proses juga sekarang lagi akan diterbitkan gitu ya, tapi di penerbit lain. Editornya itu sampai minta apa teman-teman? Ini saya kasih bocoran sekalian ya. Editornya itu sampai minta data penjualan buku yang sudah pernah diterbitkan. Datanya nih ya. Salah satu buku, misal gini, saya punya sekian buku gitu. Itu minta datanya, Excel-nya gitu. Itu untuk apa? Untuk pertimbangan. Untuk pertimbangan di marketingnya. Karena biasanya redaksi itu berdiskusi dengan marketing terkait dengan akuisisi naskah. Ini gimana proyeksinya ke depannya? Gitu ya. Oke enggak ini dari marketing? Karena nyetak buku itu enggak 100-500. Kalau penerbit mayor itu rata-rata 2.000 sampai 3.000 teman-teman. Ya, standarnya itu di 2.500. Ya, standarnya itu 2.500. Ya, untuk mencetak buku. Jadi ketika kita tadi membicarakan soal marketing ini nggak salah gitu ya. Karena untuk mencetak satu buku itu 2.500 eksemplar dan itu buku semua dan harus dijual. Nah, maka dari itu balik lagi ke naskahnya Mas Denny di sini. Saran saya tadi ya masalah tafsir boleh nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin dikemas dengan populer, termasuk dengan isinya juga ya. Ketika itu memang mau menyasar
segmen yang lebih luas, Gen Z gitu ya, terus milenial awal gitu. Ditanggalkan dulu ya untuk narasi ilmiahnya gitu ya. Narasi ilmiahnya tanggalkan dulu ya. Ini bisa di remake, ini sangat bisa di remake gitu. Coba dieksplor lagi gitu ya. Malah tambahkan cerita-cerita pengalaman itu menarik, Mas. Serius gitu ya. Siap. Misal pengetahuan tentang surat Al-Baqarah gitu. Saya bisa kasih saran ini. Ceritanya itu bisa jadi cerita surah nabawiyah. Nah, tapi jangan langsung surat Al-Baqarah diturunkan di Mekah ketika Nabi apa gitu. Bisa kayak gini nih polanya. Suatu ketika atau misalkan pada 622 Masehi, Nabi Muhammad berada di depan Ka'bah gitu. Situasi Mekah sedang sangat kacau. Ya. Terus para kafir Quraisy terus saja merongrong Nabi. Oh, enggak di Mekah dong, di Madinah ya, karena Al-Baqarah ya. Gitu. Jadi bisa ceritakan kondisi Madinah pada waktu itu ya, atau Nabi itu lagi ngapain. Setelah itu ceritakan juga kronologinya ini ayat surat Al-Baqarah ini turun gimana. Nah, orang itu suka kayak gitu. Kan manusia itu memang punya kecenderungan untuk suka dengan cerita. Ya. Zaman kita sekolah dulu kan gitu ya, Mas. Ya, teman-teman semuanya gitu. Kalau ada guru mata pelajaran gitu ya, kita senang kalau gurunya itu bercerita. Ya. Apalagi kalau pelajaran matematika gurunya cerita. Oh, ya. Contohnya kayak gini nih, buku 3 Malam Bersama Penghuni Surga. Ya. Ini tuh cerita-cerita sahabat sebenarnya. Ya, cerita sahabat tapi dibikin kayak semi-semi novel gitu. Dan ini terbukti ini boom gitu ya, cetakan kesekian gitu. Keberapa ya Mbak Lela? Ke-8 atau berapa ya? Memang pembaca buku itu suka gitu ya, Mas. Atau manusia itu punya kecenderungan untuk menyukai cerita. Ya. Apalagi cerita yang menarik gitu. Dan saya kira Islam itu tidak pernah kekurangan cerita ya. Cerita Nabi itu banyak, sahabat banyak, tabiin banyak, bahkan cerita-cerita yang fiksi 1001 Malam dimasukin ke non fiksi boleh nggak? Boleh sekali gitu ya. Kalau ada yang berpikir bahwa non fiksi semuanya itu harus nyata, harus real, harus isinya pernyataan dan deklarasi, no. Boleh diisi dengan cerita-cerita. Mungkin seperti itu, Mas Denny. Terima kasih Mas ya, masukannya. Banyak. Oke. Coba. Alfi. Mas Alfi. Oke. Silakan Mas Alfi, boleh? Mas Alfi atau Alfi saya ini? Mbak Lela. Yang nulis di kolom komentar atas nama Alfi aja, yang saya self improvement non fiksi. Oh, oke, saya Kak. Oke. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Oke, silakan Kak. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Iya. Oke. Ini naskah saya, Kak. Ini judulnya? Judulnya Bekal untuk Hari Nanti. Plotnya menyiapkan diri menggapai ridho ilahi. Ini tentang apa, Mbak Alfi? Iya, ini tentang menjawab keresahan sih, kayak gimana sih menghadapi ujian di usia quarter life crisis gitu. Terus bekal apa yang perlu kita punya kayak gitu. Terus saya ini ingin hadir untuk memberi pandangan kepada teman-teman seusia bahwa bekal ini loh yang nanti bisa untuk dibawa di usia tersebut gitu. Jadi bisa dibaca targetnya ini middle 20 sampai ke usia 30-an. Oke. USP-nya apa Mbak kalau boleh tahu? Ini keunikan dari naskah ini dibanding naskah lainnya apa? Iya, kalau keunikannya nanti setiap akhir bab tuh ada part yang bisa diisi sendiri, kayak menjadi refleksi, terus ada juga part yang
bisa kita tulis, tapi nanti halamannya disobek karena kita ingin melepaskan sesuatu yang tidak berkenan di hidup kita gitu. Oke. Ya, terus selain itu juga ada di akhir bab nanti ada kayak read aloud-nya. Read aloud itu seperti Spotify gitu. Jadi saya membacakan whole intinya dari bab tersebut, terus saya bacakan secara nyaring gitu. Kayak Oh, puisi gitu. itu di scan atau gimana? Nanti ada kayak QR code gitu. Oke, oke. Terus selain itu Iya. apa, Mbak? Mungkin bisa cerita lagi? Sejauh ini 3 itu sih Kak keunikan utamanya. Oke, oke. Oke, Iya, mungkin bisa ke bawah boleh. ke daftar isinya. Ini bab pertama, Ya. terus ini subbabnya. Berarti ini how to atau motivasi, Kak? Motivasi. Oke, motivasi. Jadi ini tuh motivasi orang itu supaya dia itu menyiapkan bekal untuk hari akhir seperti itu ya. Hari nanti sih. Hari nanti Jadi kayak gimana? hari nanti, iya, Hari nggak nantinya harus itu hari akhir apakah ini hari sampai. kiamat atau masa depan? Nah, bisa masa depan, bisa hari kiamat. Jadi hari nanti itu esok. Jadi kalau kita kan hidup di hari ini, kita nggak tahu nih besok akan senang atau sedih. Nah, dengan membaca buku ini kita bisa menyiapkan ilmu gitu untuk menghadapi esok hari. Menghadapi esok hari. Oke. Coba-coba saya pengen baca yang itu, Mbak. Bawah. Ya, ininya, ini isinya. Bentar, ini saya masih cukup bertanya-tanya itu terkait dengan yang hari nanti. Berarti buku ini tuh adalah buku yang membuat orang itu jadi bisa memilih apa yang akan dilakukan di hari nanti atau bagaimana, Mbak? Iya, bisa memilih untuk melakukan bersikap sih, lebih bersikap. Jadi kalau sedih nanti itu dari sisi keislaman kita tuh bisa ngapain aja sih Oh, gitu. oh maksudnya berarti kalau kita lagi sedih gitu atau lagi kecewa, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Atau seperti apa? Aduh, suaranya kok terputus ini? Putus-putus. Pasti kalau kamu sedih itu nggak selamanya sedih kok, gitu. Oh, berarti ini lebih ke Dikit lah membersamai biar gitu ya? besok udah siap gitu. Lebih ke membersamai ya, Mbak? Ya, Lebih ke masih putus membersamai ya? enggak, Kak? Halo, halo. Mbak Alfi, mohon maaf kalau semisal Betul, jadi videonya. teman istilahnya. Oke. Oke, oke. Iya, betul. Oke, berarti memang membersamai orang-orang begitu ya, yang untuk menjalani hari nanti gitu bahasanya ya. Hari nanti itu ya bisa besok atau bisa masa yang akan datang gitu ya. Sepertinya Mbak Alfinya terlempar sih, Mas. Oke. Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit ya. Kalau enggak kita move ke yang lain. Oh iya teman-teman, kalau semisal nanti agak keberatan dan sinyalnya susah, mungkin boleh dimatikan aja videonya gitu biar lebih jelas untuk suaranya. Sebentar, saya cek dulu. Sudah ada nih Mbak Alfinya? Mbak Alfi? Oke. Mungkin next dulu ya. Mbak Alfi, mohon maaf ya, kita next dulu. Kita ke siapa ya? Mas Fauzan mungkin. Ini Mas atau Mbak ya? Atau Mbak Dia itu boleh? Boleh ya, saya. Oke. Silakan Mbak Dia.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk testing ya. Iya. Maaf Kak, sinyalnya terputus. Sudah ada ya? Mbak Iya. Alfi, kita next dulu ya. Habis selesai dari Mbak Dea, baru ke Mbak Alfi lagi nanti ya. Tampilannya udah ada belum? Saya udah buka Word-nya. Udah ada. Ya. Oke, mungkin ini dari apa namanya sinopsis sama premis ya. Jadi ini judulnya itu Mom, You Have No One But Allah. Jadi ini bercerita tentang perjalanan perempuan dalam menjalani perannya sebagai seorang ibu, lalu ada pencarian makna dan apa ya perjalanannya mengejar mimpi. Terus ini premisnya Kak. Ini berarti naskah fiksi ya Kak? Sebenarnya sih agak ini sih Kak, mungkin bisa kalian konsultasi ya. Jadi terinspirasi dari kisah nyata tentunya. Tapi memang dalam tulisannya itu saya menggunakan kata ganti orang ketiga gitu. Walaupun sebenarnya nggak full banget maksudnya adalah kisah-kisah yang ditambahkan gitu. Nah itu mungkin saya sih berpikirnya kalau ini masih masuk non fiksi sih Kak, karena tujuannya itu untuk motivasi gitu, motivasi dalam menjalani peran seorang ibu, terutama mungkin ibu muda ya, bahwa ya bersama dengan segala kehilangannya. Jadi kan menjalani peran sebagai seorang ibu itu banyak dirasakan kehilangan, nah tapi Allah itu tetap bersama kita. Oke, coba Mbak ke daftar isinya. Bentar. Ini target pembacanya siapa kira-kira? Target pembacanya utamanya sih ibu muda ya, mungkin usia 25 sampai 30 lah. 25 sampai 30. Tentang perjalanan menjalani peran. Oke. Iya. Oke. Menjalani peran dengan mengenal diri. Titik dari ibu. Jadi ini saya bagi jadi 3 bagian. Ini tentang dengan dirinya sendiri gitu ya. Terus bab kedua itu tentang ibu dan lingkungannya yang baru. Terus yang ketiga itu tentang ibu dan mimpinya, karena saya juga kan ikut komunitas ya gitu. Jadi kayak banyak isu setelah jadi ibu itu ya udah gitu, kayak kita nggak jadi diri kita sendiri, bahkan kita nggak bisa meraih apa yang mungkin kita punya cita-cita gitu. Berarti ini harapannya Mbak Dea itu ketika orang sudah membaca ini apa? Harapannya yang pasti bisa jadi teman ya, motivasi gitu, bahwa menjadi ibu itu dalam tanda kutip tidak semenakutkan itu gitu, karena saya ini sih tulis di pembukaannya itu kayak memasuki peran menjadi seorang ibu tuh suka kayak nggak nyenenginnya gitu, karena tadi banyak yang dirasa hilang gitu. Jadi pengen motivasi bahwa sebenarnya kita masih bisa kok, bahkan kayak tetap jadi diri kita sendiri dan tetap gitu, maksudnya menemukan hikmah-hikmah dalam menjalani peran ya bersama Allah gitu. Oke. Berarti ini ada kemiripan gitu ya dengan naskahnya Mbak siapa tadi, Mbak Lela? Yang sebelumnya itu? Mbak Alfi. Mbak Alfi ya. Berarti ini reflektif gitu ya, Mbak? Oke. Nah, kalau saya boleh ngasih saran, itu terkait dengan judulnya Mom, You Have No One But Allah. Nah, mungkin itu bisa diganti atau disesuaikan lagi dengan dengan judul-judul yang lebih familiar gitu. Itu kan sebenarnya mirip ke healing gitu ya. Mungkin
sebuah buku healing untuk para ibu gitu ya. Iya, Oke. iya bisa dibilang gitu. Jadi saya punya sebuah buku, ini bukan buku Rene Islam sih sebenarnya, tapi it's okay, nggak apa-apa jadi referensi juga gitu. Ini terbitan Malaysia nih kalau nggak salah. Nih, saya lagi pegang bukunya. Mungkin nanti bisa jadikan referensi juga. Ini terbitan dari Kuarlat, ya Malaysia ini. Nah, ini buku healing buat ibu nih malah judulnya. Ya. Jadi ibu kita kuat. Judulnya nih ya, ibu, kita kuat. Semoga lelah yang diniatkan lillah mendapat surga Allah itu. Mungkin ini judul-judul seperti ini bisa untuk dicoba gitu, diformulasikan Mbak Dia. Karena bukan salah gitu ya ketika kita itu memilih untuk menggunakan judul bahasa Inggris gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ketika kita memilih judul bahasa Inggris itu pastikan judulnya itu sudah familiar gitu, atau sudah orang itu pada ngerti gitu. Malah kalau bisa nih ya, tadi kan bahas quarter crisis life gitu kalau tidak salah itu ya. Malah kata itu kalau bisa dikeluarkan di judul. Oke. Jadi masalah-masalah yang umum gitu atau istilah-istilah yang sudah umum di masyarakat gitu, keluarkan aja nggak apa-apa. Misalkan healing gitu. Jadi ada buku ya punya Mbak Umu Kalsum, itu saya juga kenal dengan Mbak Umu, beliau juga nulis di Rene Islam. Itu judulnya kan Self Healing with Quran. Nah, kita kan sudah familiar gitu ya, sudah familiar dengan kata healing gitu, self healing gitu. Aku mau pengen self healing gitu. Nah, malah istilah-istilah kayak gitu itu bisa dimasukkan. Nah, ini juga jadi masukan untuk Mbak Alfi tadi. Ya, untuk naskahnya kan sama-sama reflektif gitu. Jadi saya lebih suka ketika dikeluarkan aja ya sebuah frase-frase bahasa Inggris yang sudah lazim kita apa namanya ya, kita dengar gitu ya. Misal slow living gitu ya. Itu kan semua orang itu tahu gitu. Malah itu menarik ketika itu dijadikan sebuah judul. Orang itu sudah tahu semua gitu ya. Nah, apalagi ini untuk reflektif gitu ya. Nah, ini kan mirip-mirip kayak punya Mbak Umu ini, ya. Self healing with Quran gitu. Nanti bisa, ini kan healing, bisa menggunakan kata healing juga gitu, nggak apa-apa. Boleh nggak sih Kak kita itu menggunakan judul yang hampir mirip dengan penulis lain, nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Yang penting ada pembedanya gitu, ada yang menjadi value kita. Jadi mungkin saya rapel juga ini ya, karena ada kemiripan juga dari Mbak Dia dan juga Mbak Alfi. Secara tema ini oke, ya. Secara penulisan juga saya lihat walaupun belum semuanya ya. Ini sudah masuk ke zona-zona pembaca populer ya. Nah ini tinggal dimainkan saja itu di judul, subjudul itu ya. Terus tinggal berikan aja ini USP apa yang bisa dimasukkan ke sini. Tadi Mbak Alfi sudah memberikan QR code dan lain-lain, itu cocok gitu. Memang seperti itu ya. Ada satu buku yang dulu itu melejit juga ya, The Power of Jalur Langit kalau nggak salah ya. Itu kan bukunya kan journaling ya. Journaling. Akhirnya ketika sebuah buku itu boom temanya, akhirnya yang lain ikut gitu. Ada The Power of jalur langit gitu ya. Yang di situ isinya itu journaling gitu ya. Bahkan kita juga bikin gitu ya. Sampai kita pun bikin gitu. Karena ya riding the wave gitu. Jadi ada di sini majmu doa jalur langit gitu. Ya, artinya kita berusaha untuk mengikuti yang tadi saya presentasikan juga teman-teman gitu. Jadi kita juga harus punya kepekaan sosial gitu. Apa yang kira-kira sedang ramai diperbincangkan dan apa yang kira-kira akan ramai. Nah, jadi contoh lagi nih, ada satu buku yang saya kira teman-teman juga tahu gitu, Ayah Ini Arahnya Kemana. Tahu semua kan ya? Itu sebenarnya kan membawa satu tema besar tentang fatherless. Tentang fatherless. Jadi di saat Indonesia itu diisukan sebagai salah satu negara dengan tingkat fatherless tertinggi. Nggak apa-apa gitu, teman-teman ngikutin
hiruk pikuk gitu ya yang ada di dunia perbukuan gitu, misal bikin tema yang sama itu no problem. Saya sama sekali nggak ada masalah dengan apakah itu plagiarisme kak? Enggak juga gitu ya. Yang namanya plagiat itu ketika kita menjiplak-plak gitu ya. Tapi kalau temanya apa, misal kayak idenya nggak masalah sama sekali. Ide yang sama ketika ditulis oleh penulis yang berbeda itu pasti ya outputnya berbeda. Jadi seperti itu ya saran dari saya untuk Mbak Dea dan juga Mbak Alfi. Ini bisa dimainkan nanti di judulnya, nanti bisa ditambahkan juga USB-nya, terus bisa di itu juga apa namanya ketika kita menulis ya kalangannya itu jelas gitu ya. Kalangannya itu jelas, misal Gen Z gitu atau generasi muda gitu. Itu berpengaruh dengan style kita. Saya punya cerita teman-teman. Jadi ada satu buku saya itu tentang Stoik gitu ya. Jadi judulnya itu Quranic Stoicism Philosophy. Ini enggak promosi. Ini contoh nih. Jadi saya itu memproyeksikan buku itu untuk generasi muda ya di usia 20 tahunan, 20 sampai 30 tahun. Ketika preview bukunya keluar dari editor, ya, saya protes. Saya nggak mau layoutannya seperti ini. Saya tidak mau bentuknya itu seperti ini. Nanti teman-teman kalau teman-teman itu naskahnya itu diterima oleh penerbit, boleh sekali, ini untuk semuanya ya, boleh sekali teman-teman itu protes. Ya. Kebanyakan penulis itu tidak berani protes karena ya udah kayak diterima aja ini sudah sebuah pencapaian anugerah gitu. Enggak. Teman-teman di sini tuh semua punya hak untuk meng-create naskah. Saya nggak mau gitu. Ganti Mas gitu dengan editornya. Mungkin ada yang bertanya juga, ya Mas Safi kan editor juga ya berani-berani aja. Enggak, makanya saya kasih tahu nih ke teman-teman semuanya. Teman-teman itu punya hak ya. Jadi di surat kontrak itu mengikat kedua belah pihak gitu ya, kedua belah pihak. Jangan sampai naskah teman-teman yang aslinya itu bagus, oke, itu dikemas dengan bahasa yang dikemas dengan bentuk yang tidak menarik, malah justru tidak laku. Yang paling tahu naskah kita itu siapa ya, kita sendiri. Ya. Nah, contoh dari saya nggak mau Mas, ganti itu. Ketika sudah diganti, ternyata nggak ada improvement gitu. Saya buatkan contohnya. Kebetulan saya juga bisa sedikit-sedikit nge-layout gitu ya. Buat yang seperti ini, gitu. Ya. Bahkan covernya itu sendiri, saya juga nge-brief sendiri teman-teman. Saya hubungi penerbitnya gitu. Saya aja yang apa namanya bikinin covernya itu nggak apa-apa, teman-teman itu punya hak gitu. Dan nanti kalau misalkan ada naskah teman-teman yang dimasukkan ke ranah Islam gitu ya atau masuk ke ranah Islam dan teman-teman itu minta kayaknya nggak kayak gini deh Mas, ini covernya seperti itu, boleh sekali ya seperti itu ya. Masih ada waktu Mbak Lela? Sebelumnya dari Mbak Alfi apakah ada tanggapan Mbak? Ataupun mungkin dari Mbak Dea? Mungkin saya mau nanya sih apa namanya tadi ya terkait dengan kreativitas terutama. Itu apa berarti ketika penulis itu bisa ya tadi ya desain atau gambar atau jadi ada ilustrasi gitu ya di bukunya, itu jadi nilai jual tersendiri untuk penerbit gitu. Gimana Mbak? Gimana? Jelas suaranya? Ini udah jelas belum? Jelas. Jadi kalau misalnya penulis itu punya kemampuan ilustrasi lah gitu dalam menginikan bukunya ya gitu. Jadi dia bisa, apakah jadi nilai jual tersendiri untuk penerbit untuk bisa tembus ke penerbit gitu. Oh, sangat bisa Mbak. Sangat itu. Bukan bisa lagi nih, sangat bisa. Gitu ya. Apalagi ini malah dicari nih. Kalau ilustrasinya itu langsung dari penulis, otomatis kan dia yang lebih menguasai medan. Gitu. Sangat gitu ya. Dia jadi ilustrator, dia ternyata ini suaranya bagus ini kalau misal nih contoh ya selain ilustrasi nih. Kan tidak semua orang bisa nggambar gitu kan. Kalau saya sendiri juga ditanya ilustrasi juga angkat tangan gitu kan. Misal ternyata teman-teman itu suka monolog gitu ya. Monolog gitu. Dan
oke gitu ketika dijadikan sebagai monolog itu bisa jadi USB gitu ya. Atau nih, kalaupun ternyata nggak bisa ilustrasi, teman-teman bisa ngebrief ilustrator. Loh, kemampuan ngebrief itu sesuatu loh teman-teman. Nggak semua orang itu bisa ngebrief. Saya juga nggak bisa ilustrasi, tapi saya bisa bikin brief ilustrasi untuk mengarahkan ilustrator. Nah, itu juga bisa ditulis di proposal. Tulis aja di proposal. Untuk masalah ilustrasi dan juga tetek bengeknya gitu, saya siap untuk menghandle. Itu jadi nilai jual tersendiri. Gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Kalau dari saya, ya insya Allah cukup. Terima kasih ya Kak Safi. Semoga membantu Kak. Oh ya, ini berhubung sudah jam 9 dan masih ada masih ada 5 orang lagi, Mas Safi, apakah berkenan atau mungkin review singkat? Atau saya jawab itu ya Mbak. Tadi ada yang nanya juga itu di kolom komentar. Satu lagi nggak apa-apa Mbak. Oke, mungkin saya pilih dari meeting chat aja ya. Tadi yang cukup menarik di mata saya adalah Kak Fauzan, semi fiksi sejarah gitu. Mungkin boleh di share screen, Kak? Oke, baik. Sebelumnya kedengaran? Kedengaran. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Dea dan Mas Safi. Mungkin kalau Mas Safi sudah cukup bosan dengan nama saya atau saya sendiri khususnya sudah pernah mengirimkan tulisan ke Mas Hafiz Japri. Mungkin saya berprasangka baik ataupun husnuzon, mungkin tulisan saya memang belum mencapai standarisasi Reni Islam, maka dari itu saya pengen belajar lagi dari sini untuk dikoreksi dari Mas Hafiz sendiri. Izin saya screen ya. Oke, silakan Mas. Sebentar. Gimana? Sudah kelihatan? Oke, siap. Sudah Mas. Ini kecil sekali nih Mas. Sudah kelihatan? Bentar. Kelihatan Mas? Iya, kelihatan Mas. Oke, jadi judulnya Mas itu Alaska di Langit Nusaisah, yang mana genrenya lebih ke sejarah sih, sejarah yang diselimuti oleh teka-teki gitu, teka-teki zaman yang berbeda, yang mana zaman di sini terbagi atas 3 zaman berbeda pada tahun 1883, yaitu pada tahun penaklukan Teluk Aden di Yaman, kemudian pada zaman huru hara bulan Mei tahun 1998, dan ditutupi pada zaman sekarang. Yang mana kalau kita tahu kebanyakan buku-buku sejarah yang diceritakan, sejarah Islam khususnya ya, seperti bukunya Habibur Rahman El-Shirazi, ataupun bukunya Ahmad Fuadi, ataupun Mbak Hanum Rais, itu kebanyakan melatar belakangi negara Mesir, negara Saudi Arabia seperti Makkah, Madinah, seperti bukunya Kang Fuad itu, kemudian Andalusia. Namun di tulisan ini saya melatar belakangi itu terinspirasi dari negara Yaman sendiri. Karena kalau kita tahu, Yaman memiliki andil besar dalam proses masuknya Islam untuk pertama kali ke Indonesia melalui jalur Wali Songo. Dan dari sekelumit hal itulah saya kemas, saya tulis tulisan ini menjadi tulisan yang sederhana, tulisan yang ya seperti Mas Safi sampaikan tadi, mungkin ada unsur marketingnya ya gitu, untuk biar Gen Z sekarang, anak-anak yang memiliki minat baca sekarang itu tertarik untuk masuk dulu gitu, biar mereka tidak terberatkan oleh judul pertama kali. Makanya saya di sini ambil untuk judulnya Alaska di Langit Nusaisah, yang kemudian tujuannya agar pembaca yang kemudian nanti memahami sejarah yang ada pada Yaman sendiri, gitu Mas. Oke. Alasan pemilihan judul ini itu apa Mas? Alaska di Langit Nusaisah.
Ya, jadi Husaisah itu sebuah nama desa di Yaman, Hmm, Mas. Desa di Yaman Yaman. yang di Yaman yang dulu memiliki banyak fitnah gitu. Yang Hmm, memiliki banyak fitnah yang begitu besar dan kemudian datang seorang keturunan Nabi Muhammad yang hijrah ke Yaman yang kemudian dari beliau inilah semua habaib yang kita kenal di Indonesia itu berasal dari beliau dan Husaisah ini kemudian dikelola oleh seorang guru kami bernama Habib Abu Bakar Aladini bin Ali Masyur yang kemudian beliau wafat pada tahun 2021 dan ketika malam beliau wafat itu hmm. malam seketika hening, sepi dan terang gitu Mas. Jadi dari situlah saya terinspirasi Alaska di dalam Husaisah sedikit ya. Ya Alaska itu Alaska itu maksudnya gimana, Mas? Alaska itu ya kalau kita tahu mungkin aurora Hmm, di Alaska benar ya Mas. Kalau aurora di Alaska berarti ya cukup di Alaska. Namun kalau Alaska sudah saya ambil berarti maksudnya ini bukan tentang aurora saja yang indah tapi hmm. sudah termasuk Alaska gitu. Oke, Jadi seketika Alaska itu ada di Husaisah gitu. oke, oke. Secara cerita tadi ya, baseline-nya juga menarik, Mas. Cuma kalau saya boleh ngasih saran, mungkin ini berturut-turut tiga tiga apa ya yang diulas itu berkaitan dengan judul. Terkait dengan pilihan judul mungkin bisa cari alternatif lain, Mas. Karena ada dua hal yang tidak familiar. Di sini tuh pertama Husaisah itu. Husaisah itu ini orang itu akan merujuk ke tempat kah atau sebuah entitas lain gitu. Terus ada dua itu Alaska gitu. Malah ini saya baru tahu ketika Mas jelaskan gitu ya. Mas Fauzan menjelaskan bahwa Alaska itu maksudnya di Alaska itu ada aurora, berarti ada sesuatu yang bisa kita hadirkan di Husaisah gitu. Nah itu kan karena Mas Fauzan menjelaskan ke saya. Sedangkan buku itu tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, Mas. Nah ini kan saya mudeng dan saya ngerti itu kan karena Mas menjelaskan. Nah ketika ini sudah dilempar ke Gramedia Store ya, dengan lautan misal nih bukunya dicetak gitu. Terus Mas Fauzan tetap nih editornya atau misalkan Mas Fauzan itu tetap kekeh gitu. Enggak, saya mau judul ini. Orang itu ya, ke toko buku gitu ya. Ketika melihat buku dengan lautan banyak sekali gitu ya, itu mirip kayak konten TikTok gitu ya. Hooknya gimana? Di 5 detik pertama eye-catching nggak? Orang ngerti nggak? Biasanya urutan orang itu beli buku kan lihat dulu covernya, lihat dulu judulnya. Oh, kok judulnya oke, ini apa sih gitu? Membuat penasaran nggak? Eye-catching nggak? Gitu. Terus setelah itu covernya. Gitu ya. Kalau udah, lihat back covernya. Ini buat Mas Fauzan dan juga teman-teman semuanya ya, for your information aja, masalah judul itu sering sekali gitu ya. Bahkan sampai berminggu-minggu diskusi di keredaksian. Banyak sekali judul-judul dari penulis, misal judulnya A gitu, akhirnya kita ubah gitu ya. Tentu dengan persetujuan dari penulis gitu ya. Kita ubah itu. Nah, kalau misalkan Mas Fauzan tanya, apakah editor bisa mengubah naskah ini ketika diakuisisi? Bisa. Tapi alangkah lebih bagus ketika judul itu memang sudah datang dari penulis. Jadi editor itu kan harus membaca dulu dari sekian banyak naskah gitu. Misalkan dalam sehari itu ada 10, ada 20 naskah gitu. Dan ketika di judulnya kita misal masih bingung, nah ini juga akan jadi sebuah kendala. Termasuk juga para pembaca tadi itu, ya. Ketika ini membingungkan, itu orang itu akhirnya ini buku apa sih gitu. Nah, kelemahan dari masyarakat kita harus diakui bahwa mereka itu nggak mau repot nyari tahu lebih jauh gitu loh. Kalau emang nggak mudeng dengan istilah itu, yo wes gitu, skip gitu. Kan kayak gitu ya. Kadang yang mengaku pembaca buku aja ternyata ya masih missing gitu. Itu terkait dengan judul. Nah, secara tema di sini itu banyak menghadirkan tokoh ya, Mas? Banyak Ya, Mas. banyak menghadirkan Ya. tokoh. Nah, berapa jumlah tokohnya, Mas? Kalau saya boleh tahu. Yang Totalnya. mungkin kalau tokoh utama, maksudnya tokoh benar-benar ditampilkan di ceritanya memang sekitar 12 gitu Mas. Tapi yang lebih dominan sekitar 3. Oke. Jadi kan memang
ini naskah novel gitu ya. Jadi di novel itu kan ada karakter utama, ada karakter pendukung gitu. Apakah melakukan menggunakan banyak tokoh itu tidak boleh? Tidak, malah bagus gitu. Harry Potter itu dia bisa naik gitu ya. Salah satunya karena ceritanya memang bombastis, karena si J.K. Rowling itu kan mendeskripsikan ya, memaparkan tokoh itu secara mendalam dan juga keterkaitannya satu dan yang lainnya. Nah, ini kan saya belum baca semuanya nih Mas Fauzan karena memang keterbatasan waktu. Jadi saya mau memberikan saran ke Mas Fauzan dan juga teman-teman yang nulis tentang novel. Boleh kita itu menulis banyak, menghadirkan banyak tokoh, tapi jangan sampai tokoh-tokoh itu hanya menjadi karakter pendukung yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan karakter utama. Malah nih kalau bisa, ya setiap tokoh itu dibikinkan cerita. Maksudnya bukan satu bab khusus gitu ya, bukan gitu. Tapi kenapa si A ketemu si B, untuk alasan apa si C ketemu dengan si D, dan atas dasar apa si D ketemu sama si A. Ini kan sama gitu ya, sama dengan konsep di dunia ini bahwa kita ketemu dengan seseorang itu bukan tanpa alasan. Saya ketemu dengan Mas Fauzan karena ada momen Zoom. Saya ketemu dengan Mbak Lela karena kita itu satu kantor. Jadi semakin banyak karakter yang kita tampilkan, PR kita itu semakin banyak. Kita itu harus merangkum keterkaitan dari satu karakter ke karakter yang lain. Jangan sampai ya udah gitu. Apalagi kalau karakter yang repetitif gitu ya. Yang sampai kita sebut namanya. Karena ada karakter yang memang cukup diabaikan aja. Misalkan Mbak Lela ketemu dengan pengemis, ya wes gitu. Pengemisnya nggak usah dijelasin gitu. Tapi kalau kita sudah sampai menyebut nama pengemisnya itu, misalkan pengemisnya namanya B gitu, ya berarti dia itu harus dijelaskan. Nah, karena Mas Fauzan di sini menyebutkan namanya, ada Sadam, ada Alba, Aldo, Aisyah, Habibah, Kafi, Damira, dan sebagainya, mereka itu harus punya cerita masing-masing yang saling terkait, mengerucut gitu. Nah, saya meminjam lagi istilah, bukan meminjam ya, menggunakan perumpamaan satu buku ya, yang memang lagi hype, yang tadi sempat saya sebut juga, itu yang seporsi mie ayam. Tapi bukan yang seporsi mie ayam, tapi naskah satunya lagi dari Brian. Itu namanya, tiga malam. Apa sih itu? Sisi Tergelap Surga. Ya, Sisi Tergelap Surga. Itu saya tahu prosesnya. Jadi, Brian itu membuat detailing yang sangat detail. Nah, mungkin Mas Fauzan juga sudah membuatnya gitu. Mungkin ini untuk pengayaan juga dan untuk teman-teman juga gitu ya. Jadi misal nih, Sadam Badar, karakternya apa? Karakternya seperti apa? Terus sifat khususnya apa? Kesukaannya apa gitu? Konfliknya apa? Nah, Alba Raquel sama dan seterusnya. Terus masing-masing itu diceritakan, ini hubungannya sama siapa, ini hubungannya sama siapa, ini hubungannya sama siapa, sampai mengerucut ke ending gitu. Apakah semuanya itu harus dibikin ending? Enggak juga. Yang dibikin ending akhir itu kan karakter utama. Nah, tapi mereka juga harus punya cerita gitu. Begitu ya. Atau ada pertanyaan lagi Mas Fauzan? Itu ya sih Mas, minta sarannya gitu. Paling itu ya, terkait dengan judul mungkin bisa dicoba untuk mencari formula yang lain gitu. Secara umum oke, Mas. Saya terus terang aja, saya lebih banyak membaca buku fiksi daripada non fiksi. Tapi saya jadi editor non fiksi gitu. Ya bukan berarti saya tidak membaca buku non fiksi. Enggak, maksudnya kalau diperbandingkan gitu ya, bacaan fiksi dan non fiksi, malah saya itu lebih banyak baca fiksi gitu. Kayak novel, cerpen gitu. Saya suka gitu. Nggak apa-apa gitu. Kita nggak harus jadi orang yang eksklusif cuma mau baca fiksi aja, nggak mau baca non fiksi, enggak. Ya, dua-duanya aja nggak apa-apa. Ya. Bisa dipadukan. Saya pernah dapat kutipan gini ya. Saya lupa juga itu di mana. Jadi naskah fiksi yang bagus adalah fiksi yang meyakinkan, seakan-akan pembaca itu merasa bahwa ini tuh nyata nggak sih gitu. Ini beneran nggak sih gitu.
Nah, naskah non-fiksi itu harus dibaca seringan mungkin, ya, seenak mungkin sampai orang-orang itu ngerasa bahwasanya itu ini fiksi. Orang kalau baca fiksi itu kan nggak mikir gitu ya. Ya wes, ceritanya apa gitu kan. Dinikmati gitu loh. Jadi ketika kita membuat naskah non-fiksi, ya, kemaslah supaya orang itu merasa ringan membacanya dan mudah memahami layaknya buku fiksi. Dan ketika kita menciptakan buku fiksi, bangunlah sebuah universe, sebuah dunia baru, seakan-akan orang itu merasa bahwa ini tuh dunia yang nyata. Teman-teman baca bukunya De Lestari yang Aroma Karsa, atau bukunya Ahmad Tohari, oh ini seniman lawas ini, Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, jadi saya dari Pak Ahmad Tohari dulu ya, karena Pak Ahmad Tohari itu kebetulan satu daerah dengan saya. Ya. Itu satu tempat, dia kan dari sana, dari Wangon, dari Banyumas ya. Nah, jadi Pak Ahmad Tohari itu menciptakan sebuah universe, ya, sebuah tempat namanya Dukuh Paruk, yang di situ itu ada namanya Ronggeng. Ya. Ronggeng itu adalah penari sekaligus dia berperan, mohon maaf, sebagai pelacur. Ya. Dia nari itu ya, dan dia juga bisa disewa. Dan itu memang beneran ada gitu. Ada kesenian di daerah Banyumas pedalaman itu ronggeng, dan itu semi-semi mistik ya. Sebelum seseorang itu menjadi ronggeng, dia itu harus sowan dulu ke pemakaman, harus dimandiin, dia itu harus dimandulkan dan yang lain, dan itu membangun suasananya itu detail sekali. Dan itu kan apa namanya, latarnya itu tahun 70 kalau tidak salah. Jadi saya itu sampai merasa bahwa ini beneran nggak sih? Dan beliau itu mengkombinasikan antara fiksi dan non fiksi. Jadi kejadian-kejadian yang beneran nyata ada itu digabungkan, set gitu ya. Sama juga ketika Aroma Karsa, kita bener-bener dibawa oleh De Lestari seakan-akan ya beneran ada sosok yang namanya Jatiwesi gitu ya, yang dia itu punya kemampuan untuk mengendus gitu, dia itu punya kemampuan olfaktori gitu ya, jadi penciumannya itu sangat tajam sampai dia itu bisa membedakan bau mayat di tumpukan Bantar Gebang gitu, kan nggak kebayang gitu. Jadi itu apa ya namanya, sebuah paradigma itu di dunia penerbitan atau di dunia penulisan ya, buku fiksi idealnya dibuat semeyakinkan mungkin, semasuk akal mungkin ya, sampai kita ngerasa bahwa kayaknya ini nyata beneran deh, ini bukan cerita dongeng atau cerita halunya apa namanya, cerita halunya si pengarang gitu ya. Tanpa mendiskreditkan platform ya, kenapa pada akhirnya beberapa platform atau penulis platform akhirnya dihujat sebagai penulis halu, karena ada satu hal atau missing yang mereka lakukan. Mereka itu menganggap bahwa fiksi itu naskah, ya udah gitu, nggak masuk akal nggak apa-apa, toh nggak nyata. Itu makanya muncul istilah halu itu di situ. Memang fiksi itu adalah naskah rekaan, tapi naskah rekaan ini itu harus masuk akal. Kenapa A ini menjadi seperti ini, kenapa B harus ketemu dengan A. Nah, malah kalau saya mau jujur-jujuran nih ya, ini saya mau jujur-jujuran nih, naskah non fiksi dan naskah fiksi itu lebih susah mana? Fiksi. Ini perspektif dari seorang editor non fiksi, teman-teman. Jadi kalau mau menjajaki dunia kepenulisan yang awal, mulailah dari non fiksi. Karena menciptakan sebuah dunia baru, universe fiksi, ya, itu effortnya lebih besar. Teman-teman harus menghafalkan karakter, harus merangkai konflik, harus membuat cerita itu masuk akal. Itu effort sekali. Ya. Jadi kalau memang mau mencoba untuk dunia tulis-menulis, cobalah untuk non-fiksi terlebih dahulu. Mungkin itu pernyataan dari saya sekaligus jadi closing statement Mbak Lela, karena sudah cukup malam, nanti kalau diteruskan malah jadi sesi ceramah ini. Okay. Mungkin begitu ya teman-teman ya. Sebelumnya juga mohon maaf ini kalau pembawaannya saya terkesan ceplas-ceplos gitu ya. Memang seperti ini Mbak Lela sudah hafal gitu ya. Semoga tidak jadi gimana-gimana ya, tapi niat saya baik gitu ya, niat saya baik gitu. Bahkan kalau teman-teman misal mau ngadain meet up, ayo Mas mau meet up di mana? Oh boleh sekali gitu ya, boleh sekali itu. Dan sebenarnya saya sendiri juga membuka sesi, misal ada yang mau tanya di Instagram gitu, cuma kadang-kadang karena keterbatasan waktu gitu ya, terus juga saya capek juga gitu,
Ada yang terbalas, mungkin ada yang belum terbalas gitu. Tapi secara umum sebenarnya saya sangat care sekali dengan orang-orang yang bergerak di dunia literasi. Seperti teman-teman semuanya di sini, dengan kehadiran teman-teman itu kan pasti punya ketertarikan dengan dunia literasi itu. Nggak mungkin karena gabut doang itu, ngapain dengerin Safi Sahri ngoceh gitu ya. Nggak mau, malas banget gitu. Adanya teman-teman di sini pasti karena punya ketertarikan dengan dunia literasi. Dan percayalah teman-teman, tidak ada naskah yang buruk ya, nggak ada itu, nggak ada naskah yang buruk. Hanya saja ada naskah yang sesuai untuk diterbitkan atau enggak gitu. Nggak ada yang jelek gitu. Karena orang yang bisa nulis ini ya, dari berapa 200 juta orang Indonesia yang dia itu mau nulis ya, atau jangankan mau nulis lah, mau baca aja yang dikit gitu ya. Berapa persen sekarang? Berapa persen ya? Mungkin 2% atau berapa? Baca doang gitu ya. Ini udah ada bukunya, silakan dibaca. Gitu. Apalagi menulis. Gitu. Seorang penulis itu kan pastinya adalah seorang pembaca juga. Skillnya itu double itu. Dia udah membaca, dia juga menulis. Jadi saya sangat mengapresiasi teman-teman semuanya. Silahkan terus menulis, silahkan terus berkarya. Jangan sampai kita ngedown karena naskah kita mungkin belum diterima, atau mungkin ternyata kok aku prosesnya di sini-sini aja gitu. Selalu ada pelajaran yang bisa teman-teman petik dari apa yang kita tulis. Kalau tulisan itu pun tidak diterbitkan, ya, itu tetap bermanfaat untuk kita. Untuk apa? Untuk kita melatih berpikir. Ya. Naskah saya itu buku saya yang diterbitkan udah 2, yang antri terbit itu sekitar 3. Orang itu ngelihat bahwa enak ya udah diterbitkan. Tapi seseorang yang orang lain tidak tahu adalah ada puluhan tulisan saya yang tidak pernah diterbitkan, bukan karena saya mengirimkan ataupun ditolak, enggak, memang tidak dikirimkan karena saya merasa bahwa naskah itu tidak layak. Nah, naskah itu tidak layak untuk diterbitkan, dan itu cukup jadi pembelajaran untuk saya sendiri, teman-teman. Saya punya, dan saya tidak pernah menghapus naskah seburuk, sebobrok apapun. Karena naskah itu menjadi pelajaran untuk saya. 10 tahun yang lalu misal, saya nulis gitu ya, 10 tahun yang lalu ketika masih SMP, saya nulis itu. Ya udah gitu. Nggak pernah diterbitkan dan nggak pernah di upload gitu. Itu jadi pembelajaran untuk saya sendiri. Bahkan penulis-penulis besar gitu selalu punya timbunan naskah yang tidak pernah mereka publish seumur hidupnya. Ya sudah, ngendap aja. Tapi apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat untuk mereka. Cuma kita kan nggak pernah lihat gitu proses berdarah-darahnya gimana gitu. Jadi menulislah. Kalaupun itu tidak diterbitkan, percayalah naskah itu akan bermanfaat untuk kita sendiri. Oke, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya karena ini di kolom komentar ada yang bertanya dan kayaknya cukup penting gitu ya Mas, mungkin bisa dijawab secara singkat aja. Ini ada pertanyaan dari Kak Fitri dan Kak Elia, ini saya gabung aja ya. Gimana caranya membuat outline yang relate dan sesuai dengan judul yang menarik, dan premis itu meliputi apa aja, gitu Kak. Jadi premis itu adalah satu kalimat singkat gitu ya. Satu kalimat singkat ya, paling berisi maksimal itu 25 kata. Tadi premis yang sudah dicontohkan itu udah benar. Tadi dari yang pertama itu Mbak siapa saya lupa ya. Premisnya itu seperti itu Kak. Itu udah betul. Jadi premis dan sinopsis itu beda gitu ya. Premis itu kan satu pernyataan besar yang menjelaskan keseluruhan naskah gitu ya. Atau satu isunya itu tentang apa sih sebenarnya. Nah, kalau sinopsis itu kan ringkasan ceritanya. Nah, kalau outline itu memang lebih dikenal atau lebih familiar untuk naskah-naskah non-fiksi. Gimana sih cara bikinnya? Nah, kalau dari saya sendiri, outline itu hampir mirip dengan daftar isi. Ya. Misalnya bab 1 ya, membahas tentang insecure gitu ya. Nah, bab 1 itu insecurity misal. Terus kita mau bahas berapa ini? Ya. Usahakan itu konsisten teman-teman. Kalau satu bab itu 5 poin, ya, misal kita 5 bab, ya berarti masing-masing 5. Gitu ya. Saya sering sekali menemukan ya, di bab 1 itu pol-polan gitu loh. Di bab 1 itu 15 poin atau 15 mungkin terlalu lebay gitu ya. Mungkin 10 poin gitu. Nanti di bab 2-nya 3,
Di bab 3-nya cuma 5 itu. Dibagi saja gitu. Kadang itu orang itu pengen menyampaikan semuanya itu di awal. Jebret gitu ya. Nanti di akhir itu cerat-cerit gitu. Jangan gitu ya. Bikin misal, dan bab itu nggak harus banyak-banyak teman-teman. Ya. Nggak perlu kalian bikin 12 bab kalau non fiksi. Kalau fiksi, babnya banyak atau chapternya banyak ya nggak apa-apa. Ya, sesuai kebutuhan aja. Tapi kalau non fiksi nggak perlu banyak-banyak. 5 aja itu udah banyak. 5, 6 itu udah banyak. Dan saya termasuk aliran editor dan penulis yang tidak memperbanyak bab. Karena kalau semakin banyak bab itu ngalor ngidul, nggak jelas gitu. Orang itu ngomongnya itu makin muter-muter gitu. Sama orang kalau pidato, itu pidatonya nggak jelas gitu. Sama ini karena saya ngomongnya itu nggak ada PPT-nya kan jadi ngalor ngidul ini teman-teman. Ya nggak? Iya kan? Tapi kalau ada PPT-nya jelas gitu. Atau dibatasi dengan poin-poin itu jelas gitu. Nah, balik lagi ke masalah outline, itu mirip kayak daftar isi. Misal 5 bab. Satu bab isinya itu 5 poin. Nah, poin pertama misalkan masalah insecurity Gen Z gitu. Itu judulnya. Jangan berhenti di judul. Tapi deskripsikan teman-teman. Misalkan tadi bab 1 itu tentang insecurity ya. Masalah ini ceritanya bukunya tentang mental health gitu ya. Nah, terus di poin pertama itu membahas tentang masalah insecure di generasi muda atau Gen Z. Dijelaskan ya. Bagian ini menjelaskan tentang ini. Harus detail. Semakin detail semakin bagus. Jangan cuma gambarannya doang itu nanti lupa gitu ya. Jangan ya. Nanti lupa pasti. Kalau cuma bab 1 insecurity terus 1 2 3 terus bab 2 1 2 3 itu udah ngilang pasti gitu. Nanti menguap gitu. Itu soal outline. Silakan bolehlah. Oke, mungkin itu aja gitu ya, karena kita sudah overtime 30 menit gitu ya. Mungkin sebelumnya, kalau semisal kita adakan part 2, apakah teman-teman setuju? Kalau teman-teman setuju, nanti kita buatkan. Kalau enggak ya kita cukupkan, seperti itu. Boleh chat di kolom komentar ya. Nah, sepertinya banyak yang setuju ini. Dan mau berkonsultasi langsung gitu ya. Oke, nanti insya Allah kita buatkan. Nanti saya jadwalkan dulu untuk tanggalnya gitu ya. Ditunggu aja. Dan terima kasih sebelumnya untuk Kak Safi yang sudah sangat powerful dan insightful untuk menyampaikan ini semua kepada teman-teman gitu ya. Semoga semuanya ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk saya sendiri, dan juga teman-teman. Semoga naskahnya diterima di Reading Islam dan kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi lebih jauh seperti itu ya. Dan mohon maaf teman-teman juga semisal untuk terkhusus kepada Mbak Fatia dan Mbak Elia ya sudah raise hand tadi belum sempat gitu ya, nanti mungkin di next session gitu ya. Oke, mungkin saya akhiri. Mohon maaf, saya pamit undur diri. Mohon dimaafkan semisal ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya maupun dari penerbit seperti itu ya. Terima kasih banyak. Ditunggu part 2-nya. Terima kasih Mas Safi. Ya, Terima kasih teman-teman. Mbak Lela. Terima kasih Oh juga iya, lupa teman-teman astagfirullahaladzim. semuanya. Kita mau foto dulu guys. Oh, boleh. Ini apa namanya? Dibuka dulu kameranya biar ada kenang-kenangan. Mas Safi tolong di screenshot ya karena laptop saya. Oke. Sebentar. Yuk, dibuka yuk. Ini kalau yang ini bagaimana Mbak Lela? Apanya? Supaya tampilannya full. Paling pojok yang ada 6. Terus? Dibuka dulu. Mana? Sudah tidak? Sudah? Belum. Yang sebelah mana ya Mbak Lela? Wait. Itu loh paling pojok. Bentar ya teman-teman. Sip. Sudah? Ya. Kamu doang ya? Astagfirullahaladzim. Ya udah dari saya aja Mas Safi. Oke, yuk teman-teman saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan, teman-teman. Ditunggu naskahnya ya. Dadah, Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah interaksi tadi ya. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Amin. Izin.